Tribuners, kita akan beralih menuju kabar terkait OTT yang baru saja terjadi di Pati. Tribuners, Bupati Pati Sudewo resmi terjaring ya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 19 Januari 2026. Diduga operasi senyap ini berkaitan dengan praktik jual beli atau pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun menariknya, ini bukan kali pertama nama Sudewo bersinggungan dengan KPK Tribuners. Jadi sebelum OTT ini terjadi, Sudewo ini ternyata pernah dipanggil KPK dalam perkara lain, yakni dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Jadi pada 27 Agustus 2025 lalu, Sudewo ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus DJKA tersebut. Dan pemeriksaan ini dilakukan setelah ia sempat mangkir dari panggilan pertama KPK pada 22 Agustus 2025. Nah, pertanyaan ini pun muncul ya di publik, apakah OTT yang menjerat Sudewo kali ini akan berimbas pada status hukumnya di kasus DJKA? Untuk menjawab hal tersebut, dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan bahwa hingga saat ini, Sudewo dalam kasus berkaitan dengan DJKA masih sebagai saksi dalam perkara ini, khususnya terkait pengadaan jalur kereta api. Nah, KPK ini menjelaskan bahwa penyidik memang telah memanggil dan memeriksa Sudewo dalam kasus DJKA dan proses pendalaman ini masih terus berjalan. Kemudian untuk status hukum Sudewo dalam perkara tersebut belum diubah juga. Namun demikian KPK juga membuka kemungkinan bahwa pemeriksaan kasus DJKA terhadap Sudewo ini bisa tetap dilanjutkan meskipun ya Sudewo ini kini tengah menjalani proses hukum dalam perkara dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Bahkan pemeriksaan dalam dua perkara berbeda ini tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan secara bersamaan, tergantung bagaimana kebutuhan penyidik dan perkembangan perkara. Dan di titik ini memang kita melihat bagaimana satu OTT ini bisa membuka kembali ya lembaran lama yang belum sepenuhnya tertutup, salah satunya kasus DJKA yang menjerat Sudewo ini. Dan beranjak dari ruang penyidikan, kita bergeser ke bagaimana suara masyarakat Tribuners. Dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, ini menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK yang melakukan OTT terhadap Bupati Sudewo. Ada juru bicara AMPB, Saiful Huda, ia menyampaikan bahwa pihaknya ini berharap seluruh pihak yang terjaring dalam OTT tersebut, termasuk Sudewo ya dalam hal ini, dapat ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Jadi AMPB menilai OTT ini sebagai momentum penting bagi penegakan hukum di Kabupaten Pati. Bahkan Saiful Huda menyebut bahwa apabila Sudewo ini resmi ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya berencana menggelar syukuran Tribuners dan ini syukuran rakyat ya bersama dengan masyarakat Pati. Dari pernyataan ini menunjukkan betapa besarnya ekspektasi publik ya terhadap KPK sekaligus memperlihatkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi di tingkat daerah. Karena bagi sebagian warga, OTT ini bukan hanya penindakan hukum, tetapi juga simbol harapan akan perubahan. Lalu gimana dengan sikap Sudewo sendiri, Tribuners? Jadi sesaat sebelum ia digelandang menuju Gedung Merah Putih KPK, tepatnya ketika tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 20 Januari, Sudewo ini sempat memberikan pernyataan singkat ya kepada awak media. Ia menyampaikan bahwa Sudewo ini akan bersikap kooperatif dan memberikan keterangan apa adanya kepada penyidik KPK. Bahkan Sudewo juga menegaskan tidak akan berbohong dalam proses pemeriksaan yang dijalaninya Tribuners. Terkait dugaan jual beli jabatan yang menjeratnya, Sudewo ini memilih untuk tidak berbicara panjang. Ia meminta publik ini untuk memberi ruang kepada KPK agar dapat bekerja secara profesional dan juga menyelesaikan perkara ini sesuai prosedur hukum. Dalam kesempatan yang sama pula, Sudewo juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Pati Tribuners
Jadi ia meminta warga ini untuk tetap tenang dan fokus pada penanganan banjir yang memang saat ini tengah melanda sejumlah wilayah di Pati. Dan di tengah pusaran hukum yang membelitnya, Sudewo ini mencoba tetap menampilkan diri sebagai kepala daerah yang peduli pada kondisi warganya. Kemudian dari tingkat provinsi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun ini turut memberikan respons atas OTT yang menjerat Sudewo. Jadi Taj Yassin mengimbau seluruh kepala daerah di Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia, untuk menjauhi praktik korupsi dan menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Namun terkait status hukum Sudewo sendiri, Taj Yassin memilih bersikap hati-hati. Karena memang KPK hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi bagaimana status Sudewo dalam perkara terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa tersebut. Pemirsa, simak dulu beberapa tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai detik saat ini kami masih diberi kekuatan untuk memperjuangkan sesuatu yang kami yakini itu adalah sebuah kebenaran. Jadi di sini saya mau bercerita sedikit ke belakang bahwa waktu tanggal 18 Agustus waktu kita aksi di Jakarta di KPK, kami melayangkan surat audiensi, permohonan audiensi antara tanggal 5 Januari sampai tanggal 19 Januari 2026. Jadi entah ini karena kami meyakini bahwa ini adalah unsur langit. Kebetulan tanggal 19 kemarin kita mendapatkan informasi tentang adanya OTT oleh KPK terhadap pejabat di pemerintah daerah Kabupaten Pati. Jadi itu pertama yang saya ceritakan. Dengan adanya kejadian tersebut, saya sebagai perwakilan juga dari keluarga besar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan sangat prihatin atas kejadian adanya OTT. Karena apa? Masyarakat Pati saat ini sedang dilanda bencana. Kok tega-teganya pihak pemerintah melakukan praktek KKN di dalam situasi masyarakat yang sedang kena musibah. Itu yang pertama. Dan yang kedua dan yang seterusnya ini saya baca. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.